Selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai generasi cerdas, selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Generasi cerdas, hari ini kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia kelas 10. Simak videonya sampai akhir ya. Hai generasi cerdas, kembali lagi dengan Kak Nuri di Literasi untuk Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas mengenai puisi, tentunya tetap di mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10, kurikulum merdeka. Generasi cerdas, apakah kalian pernah mendengar puisi legendaris karya Sapardi Djoko Damono berjudul Hujan Bulan Juni? Kira-kira seperti ini puisinya. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Puisi merupakan karya sastra untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, atau perasaan dalam bentuk kata-kata indah. Kata-kata puisi cenderung bersifat kiasan dan disampaikan dengan teknik figuratif. Pemilihan kata-kata atau diksi juga harus mempertimbangkan irama, rima, larik, bait, dan tipografi puisi. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan diksi puisi. Yang pertama adalah majas, yang kedua pencitraan, yang ketiga kata konkret, dan terakhir kata konotatif. Majas adalah gaya bahasa yang berfungsi membuat kalimat lebih hidup dan menarik. Majas contohnya adalah metafora, personifikasi, simile atau perumpamaan, dan hiperbola. Metafora adalah kiasan yang tidak menggunakan kata-kata pembanding. Contoh, kini aku telah bertemu dengan prameswari yang jelita. Personifikasi merupakan kiasan yang mempersamakan sesuatu dengan manusia. Contoh, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Simile atau perumpamaan. Simile adalah majas yang membandingkan atau memperumpamakan suatu hal dengan hal lain. Contoh, kini kau telah menjelma pemuda yang tubuhnya segagah Gatot Kaca. Hiperbola. Majas hiperbola ialah majas yang berusaha memberikan penekanan dengan cara melebih-lebihkan suatu hal. Contoh, manisnya madu masih tidak cukup manis dibanding senyum di bibirmu. Kata konotatif dan kata konkret. Sebelum mempelajari tentang 2 kata tersebut, silakan perhatikan puisi yang telah ditulis Sena Gumilar Adjidharma. Tahanan yang menatap terali besi diam-diam. Ku ingin bulan menjenguk kamarku yang gelap dan lesu dari balik terali-terali itu. Kata konotatif. Kata konotatif merupakan kata-kata yang berasosiasi. Asosiasi merupakan keterikatan makna dengan hal lain di luar bahasa. Contoh, kata lesu di dalam tulisan Sena Gumilar bermakna keadaan yang tidak menarik saat dipandang. Kata konkret.
Secara umum, kata konkret adalah kata yang rujukannya lebih mudah ditangkap oleh indera. Contoh, kata terali dalam tulisan Sena Gumera merujuk pada penjara secara sebenarnya. Selanjutnya, citraan. Pengimajinasian atau citraan merupakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan efek khayalan. Contoh citraan misalnya penglihatan dan penciuman. Citraan penglihatan. Contoh, tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Jejak-jejak kaki di jalan dapat dilihat dengan indera penglihatan, oleh karenanya termasuk citraan penglihatan. Citraan penciuman. Contoh, kelelawar-kelelawar raksasa datang dari langit kelabu tua. Bau mesiu di udara, bau mayat, bau kotoran kuda. Bau berhubungan erat dengan indera penciuman, oleh karenanya termasuk citraan penciuman. Contoh lain puisi dengan diksi dan tipografi yang menarik dapat kamu lihat pada puisi berjudul Tapi karya Sutarji Kalsumbahri. Aku bawakan bunga padamu, tapi kau bilang masih. Aku bawakan resah padamu, tapi kau bilang hanya. Aku bawakan darahku padamu, tapi kau bilang cuma. Aku bawakan mimpiku padamu, tapi kau bilang meski. Aku bawakan dukaku padamu, tapi kau bilang tapi. Aku bawakan mayatku padamu, tapi kau bilang hampir. Aku bawakan arwahku padamu, tapi kau bilang kalau. Tanpa apa aku datang padamu. Wah! Dalam puisi Tapi kita bisa melihat salah satu majas yang paling menonjol, yaitu hiperbola. Sutarji Kalsumbahri di sini melebih-lebihkan sesuatu. Misalnya, ku bawakan resah padamu, tapi kau bilang hanya. Di sini, resah adalah sesuatu yang dihiperbolakan. Secara logika, resah adalah perasaan yang normal ada pada diri seseorang. Akan tetapi, dia berhasil membuatnya terkesan sangat-sangat dalam, sehingga termasuk ke dalam majas hiperbola. Pada puisi Tapi, Sutarji juga menjorokkan beberapa kata sehingga membuat puisi tampak memiliki tipografi yang unik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi yaitu ekspresi, gerak tubuh, lafal, tekanan, jeda, tempo, dan intonasi. Tata cara pembacaan puisi. Setidaknya ada 3 tata cara pembacaan puisi. Yang pertama adalah pembacaan tekstual, yang kedua pembacaan deklamasi, dan yang terakhir pembacaan teatrikal. Itu tadi pembahasan mengenai puisi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Generasi cerdas, terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.